Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasmawati, MPM 1962-10609 dari kelas 5B. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai hakikat dan pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan catatan-catatan hasil pemikiran awal seorang guru sebelum mengelola proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan persiapan mengajar yang berisi hal-hal yang perlu atau harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang antara lain meliputi unsur-unsur pemilihan materi, media, metode, dan alat evaluasi. Rencana pembelajaran seringkali disamakan dengan silabus. Padahal rencana pembelajaran dan silabus itu memiliki pengertian yang berbeda. Silabus memuat hal-hal yang perlu dilakukan oleh siswa untuk menuntaskan suatu kompetensi secara utuh. Artinya, di dalam suatu silabus ada kalanya beberapa kompetensi yang sejalan akan disatukan sehingga perkiraan waktunya belum tahu pasti berapa pertemuan. Rencana pembelajaran adalah penggalan-penggalan kegiatan yang perlu dilakukan oleh guru untuk setiap pertemuan. Di dalamnya harus terlihat tindakan apa yang perlu dilakukan oleh guru untuk mencapai ketuntasan kompetensi serta tindakan selanjutnya setelah pertemuan selesai. Dengan kata lain, rencana pembelajaran yang dibuat guru harus berdasarkan pada kompetensi dan kompetensi dasar. Setiap kompetensi dirinci menjadi subkompetensi atau kemampuan dasar, yang selanjutnya merupakan arah pencapaian dan acuan dalam memilih materi dan pengalaman belajar siswa. Untuk mengetahui pencapaian kemampuan dasar tertentu, diperlukan indikator pencapaian yang digunakan untuk mengembangkan alat pengujian. Standar kompetensi merupakan salah satu komponen rencana pembelajaran yang sangat perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran, karena dengan adanya kompetensi yang ingin dicapai, proses pembelajaran akan lebih terarah. Perencanaan pembelajaran ini sangat penting. Perencanaan pembelajaran perlu dilakukan karena memiliki arti penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk pengganti keberhasilan yang diperoleh secara untung-untungan. Nah, yang kedua, sebagai alat untuk menemukan dan memecahkan masalah. Dan yang ketiga, untuk memanfaatkan sumber secara efektif. Nah, karakteristik perencanaan pembelajaran itu adalah hasil dari proses berpikir, kemudian disusun untuk mengubah perilaku siswa, berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Yang terakhir, mengenai langkah-langkah dan perencanaan pembelajaran. Yang pertama, memahami kurikulum. Karena dengan kita memahami kurikulum, maka kita itu akan bisa dengan mudah menyusun perencanaan pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua, menguasai bahan ajar. Nah, menguasai bahan ajar ini sangat penting karena agar kita itu akan lebih mudah dan akan lebih mudah dalam menjelaskan dan memahami apa yang sudah kita buat. Misalnya itu perencanaan pembelajaran tersebut. Nah, yang ketiga, menyusun program pembelajaran. Nah, setelah kita mengetahui dan memahami perencanaan pembelajaran tersebut dan yang ingin kita buat atau yang kita lakukan itu, maka kita selanjutnya akan menyusun program pembelajarannya, yaitu bagaimana untuk kedepannya agar kita itu bisa menjelaskannya dengan baik. Kemudian melaksanakan program pembelajaran. Nah, setelah kita menyusun semua perencanaan pembelajaran tersebut, selanjutnya kita akan melaksanakan program pembelajaran di kelas, yaitu pada kita menjelaskan pada siswa tersebut. Kemudian terakhir, menilai program pengajaran dan hasil proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.